Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Kakak Esther dalam sekolah minggu online hari Minggu tanggal 26 September. Tidak berasa ya adik-adik, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya masih tetap semangat dan bersukacita untuk mengikuti sekolah minggu online kita. Adik-adik sudah siap? Kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita menyanyikan satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji Dengan Dia. Kami puji dengan yang Engkau Allah yang besar. Kami puji dengan yang Engkau Allah yang besar. Bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita kebimbangan palanya. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, tetap semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari ambil sikap masing-masing untuk sikap berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini, minggu pagi ini, terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17, mulai dari ayat 40 sampai ayatnya yang ke-50. Pak Pendeta akan membacakannya. Adik-adik sekolah minggu silakan mengikutinya dari rumahnya masing-masing. Kita mulai ya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu
dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenahlah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, topiknya adalah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sebelum Pak Pendeta melanjutkan khotbah ini, mari kita dulu tonton tentang video perkelahian antara Daud dan Goliat. To secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. But King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines' greatest champion, Goliath. Will one of you fight me? Israelites, you win! And the Philistines will be your slaves. I win, and you will be our slaves. Someone must fight him! Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man! Not one man in Israel! Not one of God's people! I'll do it. You're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel has found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you!
believe you did it. Let us make slaves of them! My wolf and shepherd's clothing will save my kingdom on Shepherd Warrior! Come with me, brother. Kita sudah saksikan videonya. Sekarang mari kita kembali ke Alkitab kita tentang cerita perkelahian antara Daud dan Goliat. Kita sama-sama tahu bahwa nats Alkitab yang Pak Pendeta bacakan tadi bercerita tentang Daud yang berperang melawan Goliat. Goliat panglima pasukan orang Filistin. Pasukan Filistin dipimpin Goliat. Goliat adalah seorang yang tangguh dan memiliki alat perang yang lengkap. Sementara Daud hanya memiliki alat perang yang sangat sederhana, yakni tongkat, umban, dan 5 batu licin dari dasar sungai. Itu yang kita lihat tadi dalam pembacaan Alkitab. Walaupun demikian, tapi Daud tidak merasa takut kepada Goliat dan pasukannya. Karena Daud itu percaya bahwa Allah lah yang akan berperang melawan Goliat. Itu bisa kita lihat ungkapan imannya dinyatakan di dalam ayat 45 sampai ayat 47. Di ayat 45, Daud mengatakan bahwa ia mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Lalu kita lihat di ayat 46, Daud mengatakan, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan kemudian di ayat 47, ungkapan iman Daud itu mengatakan, Tuhanlah yang menyerahkan Goliat dan pasukannya ke dalam tangan bangsa Israel. Adik-adik sekolah minggu, dan ketika Goliat orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Diambilnyalah sebuah batu dari kantungnya, diumbannya, maka kenalah dahi Goliat, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu, lalu membunuhnya. Adik-adik sekolah minggu Gepestoya yang saya sayangi, bagaimana seorang Daud itu bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar itu? Kita melihat tadi bahwa yang pertama, Daud itu memiliki keberanian. Yang kedua, Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Yang ketiga, Daud punya kemampuan. Daud mempersiapkan dirinya dengan baik. Ketika Saul meragukannya, Daud berkata, dia bisa menghadapi beruang dan singa. Yang keempat, Daud mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan itu bersama dengan Daud. Tuhan menyertai dan menemani Daud. Ini adalah faktor yang terpenting dan terutama atas kemenangan Daud. Sebab percuma kita memiliki keberanian, memiliki keyakinan yang kokoh, percuma kita memiliki kemampuan bila kita tidak mengandalkan Tuhan. Lalu yang kelima, kita lihat tadi dalam firman ini, Daud itu mengembalikan
hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Karena Daud meyakini bahwa keberhasilan yang dia raih itu berasal daripada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, lewat firman Tuhan ini, apa yang mau kita katakan? Kita belajar yang pertama, bahwa setiap orang termasuk adik-adik sekolah minggu juga pasti akan menghadapi apa yang namanya masalah, tantangan, dan ujian. Dari Daud tadi kita belajar supaya jangan takut, tetapi harus berani menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi ujian. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus belajar. Kita harus mau melatih diri dengan berbagai kemampuan, berbagai keahlian, bahkan berbagai keterampilan. Misalkan kita bisa mengikuti les, kita bisa mengikuti kursus dan latihan dalam bidang tertentu sesuai dengan minatmu ataupun bakatmu masing-masing. Lalu kita juga harus rajin berdoa, rajin bekerja, dan mengandalkan Tuhan serta tidak sombong. Itu yang pertama yang mau kita pelajari. Yang kedua, musuh yang kita hadapi sekarang bukanlah seperti peperangan antara Daud dan Goliat. Bangsa yang satu berperang dengan bangsa yang lain. Tapi peperangan yang kita hadapi adalah, yang pertama adalah peperangan rohani. Bagaimana supaya kita tetap dalam hidup kita taat, kita setia kepada Tuhan. Kita patuh terhadap perintahnya, patuh terhadap firman-Nya. Kita mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik jangan mau tergoda, jangan mau terbujuk rayuan iblis sehingga berbuat dosa dan kejahatan. Jangan mau tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Yang kedua, kita menghadapi peperangan perilaku. Bagaimana kita supaya berperang melawan apa yang namanya kemalasan. Kita harus melawan rasa malas. Kita harus melawan kebodohan. Kita harus melawan ketidakpedulian, karena kadang-kadang kita mau tidak peduli. Kita harus melawan kebohongan. Jangan berbohong. Kalau kamu ketahuan berbohong sekali, nanti orang akan sulit percaya kepadamu. Jadi kita harus melawan kebodohan, melawan ketidakdisiplinan. Harus disiplin. Kapan makan, kapan tidur, kapan bermain. Jadi kita harus disiplin. Kita harus berperang mengalahkan diri sendiri. Karena kadang-kadang kita mau menang sendiri saja. Kita hanya mau memperhatikan kepentingan diri sendiri saja. Kita harus melawan ketidakadilan, melawan ketidakbenaran, dan lain-lain sebagainya. Mari kita lihat dalam diri kita masing-masing. Apa yang harus saya perangi dari sikap-sikap yang tidak baik yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena itu sekali lagi, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Melalui berjuanglah dan berdoalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah berbicara kepada kami, supaya kami ini menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Caranya mengandalkan Tuhan agar kami tidak lupa berdoa kepada Tuhan, membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberikan kami akal, pikiran, semangat, dan juga
kemampuan untuk berjuang. Biarlah kami sungguh-sungguh berjuang dalam hidup kami, tetapi tidak pernah lupa untuk berdoa agar apa yang kami perjuangkan supaya Tuhan memberkatinya. Karena itu, biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu mengingat Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Mu, mengasihi Tuhan, begitu juga mengasihi orang tua kami dan kakak abang adik-adik kami. Berkatilah kami Tuhan dengan kesehatan, dengan kepintaran, dengan kerendahan hati, agar kami juga selalu bergereja dan menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu. Berkatilah orang tua, anak-anak sekolah minggu AKB Stoyo, dan juga hukumnya. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu dan pelayannya. Berkatilah mereka semua. Jagai dan peliharalah. Berikan kekuatan kesehatan, semangat dan sukacita. Dan kiranya Engkau yang memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan mereka, baik jasmani dan rohani. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Horas. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita. Kakak berharap adik-adik semuanya dapat memahaminya. Adik-adik, semua hari adalah hari pemberian Tuhan. Karena itu, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Kita mau puji nama Tuhan dari lagu Sadarion Hari Ini Tuhan. Bahasa Indonesianya, hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi ya adik-adik. Kalau mau mengajak adik-adik menyanyikannya dengan penuh sukacita. Sadarion Hari Ini Tuhan. Sadarion, sadarion hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Terima kita malas di roha, malas di roha. Sadarion hari ini Tuhan, terima kita malas di roha. Sadarion, sadarion hari ini Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, masih bersemangat kan adik-adik? Ya, kakak berharap masih terus bersemangat. Sebentar lagi Bang Basar akan menyampaikan kesimpulan firman Tuhan dan aktivitas untuk adik-adik lakukan. Tapi kita persiapkan dahulu hati kita. Kita bernyanyi satu lagu pujian Roh Kudus yang manis. Kita minta Roh Kudus untuk ada di hati kita agar kita semakin mengerti akan cerita firman Tuhan hari ini.
Halo adik-adik, Shalom. Ketemu lagi dengan Bang Basar yang akan membawakan firman di tanggal 26 September 2021. Nah, adik-adik, firman kita hari ini diambil dari 1 Samuel 4:17 ayat 40 sampai 50. Nah, untuk firmannya Bang ulang lagi ya, dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Nah, untuk adik-adik, ayo kita persiapkan Alkitab dan buku tulisnya. Oke, sudah? Nah, bagi adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitab dan buku tulisnya, mari kita terlibat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berdalam kerajaan surga, Bapa kami yang baik, pada hari ini Bapa kami berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini bahwasanya Engkau telah melindungi kami, telah menyertai kami, dan telah memberikan napas kehidupan kami sehingga kami bisa bangun untuk pagi ini untuk beraktivitas dan untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah kami Bapa, hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu agar kami bisa menerima firman yang diberikan oleh kakak sekolah minggu dengan baik. Bapa, Engkau berkatilah juga hamba-Mu ini yang akan memberikan firman kepada anak-anak sekolah minggu. Berkatilah hamba-Mu agar bisa menyampaikan firman dengan baik. Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman dari Amang Pendeta Lumban Raja. Nah, ada yang tahu untuk firman yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50 bercerita tentang apa? Yuk, coba dengar. Iya, firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50 bercerita tentang Goliat dan Daud, adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah menonton film yang dari video Amang Pendeta. Nah, tadi bagaimana Goliat tersebut itu memiliki tubuh yang besar, tinggi, serta membawa pedang yang sangat panjang. Dan juga dia memiliki keahlian untuk bertarung di medan perang. Bahkan orang-orang Filistin dan orang Israel pun itu merasa takut dengan tubuh yang dimiliki oleh Goliat. Namun adik-adik, di sisi lain, di pihak Israel, bangsa Israel, ada salah satu yang menantang Goliat. Ada yang tahu siapa? Iya, Daud, adik-adik. Daud memiliki badan yang sangat kecil dengan kulit yang berwarna merah. Namun dengan badan yang kecil, badan Daud yang kecil, Daud tidak merasa takut, adik-adik. Justru Daud itu berani, memiliki keberanian untuk menghadapi Goliat. Dia memiliki keberanian. Dia yakin dan percaya bahwasanya dia akan menang. Kemudian Daud juga mempersiapkan perlengkapan untuk mengalahkan Goliat. Perlengkapan apa itu? Diambil ketapel, 5 batu untuk mengalahkan Goliat, adik-adik. Nah, namun ketika Daud tadi berani mengucapkan untuk mengalahkan Goliat, orang-orang yang tersebut justru merasa meremehkan Daud. Karena kenapa tadi? Yang dilakukan oleh Daud itu badannya yang besar, si Goliat tadi, yang tingginya 3 meter, yang memiliki kepandaian perang. Dibanding lawan Goliat yang tidak memiliki apa-apa, dia hanya seorang gembala yang menggembalakan domba ayah-ayahnya, adik-adik. Namun dengan yang tadi, dengan keberanian serta keyakinan dan kemampuan untuk persiapan diri yang baik, maka Daud berani untuk mengalahkan Goliat. Dan jangan lupa adik-adik, Daud juga mengandalkan Tuhan. Itulah kunci utama. Selain keberanian, keyakinan, serta kemampuan untuk persiapan diri yang baik, yang paling utama ini adalah Daud mengandalkan Tuhan, adik-adik. Nah, mengandalkan Tuhan, adik-adik, itu berarti kita mengimani bahwasanya
percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan akan selalu menyertai, akan selalu memberikan kuasanya untuk melindungi umatnya, asalkan dia dengan imannya percaya Tuhan beserta orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan keimanan yang dimiliki oleh Daud, akhirnya adik-adik, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Nah, akhirnya Goliat mati adik-adik. Nah, selain itu adik-adik, untuk di firman hari ini juga kita mengajarkan bagaimana adik-adik harus bisa berani menghadapi masalah, tantangan, dan ujian. Artinya adik-adik jangan takut. Semua manusia adik-adik pasti memiliki masalah, tantangan, dan ujian. Namun ketika adik-adik atau manusia tersebut menghadapi masalah, tantangan, dan ujian, itu justru mempersiapkan atau melatih manusia tersebut adik-adik mempersiapkan dengan baik agar bisa menyelesaikan masalah, tantangan, dan ujian tersebut. Serta jangan lupa, tantangan, ujian, dan masalah tersebut itu juga kita harus mengandalkan Tuhan untuk menghadapi tantangan dan ujian tersebut adik-adik. Karena kenapa? Karena Allah kita ini sangat besar adik-adik. Allah kita ini sangat mengasihi kita. Allah kita ini adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Dan Allah akan melindungi orang yang percaya serta mengandalkan nama Tuhan. Nama Tuhan itu lebih besar dan kuat kuasanya jika adik-adik mengimani dan percaya. Nah, itulah adik-adik. Bagaimana tadi Daud itu mengimani dan akhirnya Daud menang adik-adik. Nah, di saat situlah juga adik-adik ketika misalnya adik-adik juga menghadapi ujian, adik-adik juga dilatih untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bagaimana adik-adik? Mengandalkan Tuhan yaitu adik-adik berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, dan ketika adik-adik berdoa dan membaca firman Tuhan, ada lagi adik-adik juga mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Dan ketika adik-adik menghadapi ujian tersebut, ujian sekolah, adik-adik bisa siap untuk menyelesaikan soal-soal yang diujikan oleh guru adik-adik. Nah, persiapan dan mengandalkan Tuhan, akhirnya adik-adik bisa tentunya akan mendapatkan nilai yang bagus. Gitu adik-adik. Selain itu, di sini juga Tuhan mengajarkan bahwasanya kita pada saat ini kita juga harus berperang. Berperang di sini bukan arti kata yang tadi di dalam cerita tadi membawa senjata panjang, membawa peralatan, membawa jira. Tidak adik-adik. Peperangan di sini yang adik-adik hadapi atau manusia hadapi adalah peperangan melawan iblis. Melawan iblis untuk menghasut manusia agar jatuh ke dalam dosa. Itulah peperangan yang kita alami saat ini. Kuasa iblis sangat kuat untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Namun hal itu bisa dihindari adik-adik. Bagaimana untuk menghindarinya? Bahwasanya kita tadi mengandalkan Tuhan, berdoa, serta membaca firman Tuhan. Maka peperangan tadi untuk melawan tipu daya muslihat iblis itu akan kalah. Karena kita tadi memiliki 3 senjata, mengandalkan Tuhan, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Dan juga adik-adik, peperangan kita hadapi ada lagi, yaitu peperangan bagaimana kita berperilaku. Berperilaku di sini bagaimana berperilaku rasa malas. Nah, di sini siapa di antara adik-adik yang memiliki rasa malas di sini? Nah, jangan ya adik-adik, jangan memiliki rasa malas, karena kemalasan itu akan membawa adik-adik ke dalam suatu kegagalan. Nah, mau adik-adik gagal? Pasti nggak mau kan? Nah,
Adik-adik jangan malas ya. Adik-adik harus rajin, harus semangat. Nah, yang kedua, peperangan terhadap perilaku kesombongan. Nah, kesombongan adik-adik. Nah, ini adalah perilaku yang paling di setiap manusia pasti miliki. Namun, hal itu bisa adik-adik hindari. Kesombongan bisa adik-adik hindari dengan cara tadi, adik-adik harus mengandalkan Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan. Nah, orang yang sombong adik-adik akan membuat orang tersebut jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kegagalan. Contohnya yang sombong tadi Goliat. Nah, tadi dengan sombongnya Goliat, yakin dia akan mengalahkan Daud. Namun nyatanya dengan kesombongan yang dia miliki, justru Goliat kalah. Namun kita lihat di sisi lain, dengan Daud rendah hati dan mengandalkan Tuhan, justru Daud yang menang adik-adik. Nah, yang ketiga itu kita berperang melawan perilaku kebodohan. Nah, kebodohan yang di sini banyak adik-adik. Kebodohan yang akan membawa kita ke dalam pasti sengsara. Pasti itu akan merasa tidak enak nanti dalam hidup adik-adik. Terus melawan perilaku kebohongan. Nah, siapa yang di sini yang suka bohong? Jangan ya, jangan pernah suka bohong. Kita harus jujur. Orang jujur itu disenangi semua orang. Bukan hanya semua orang, bahkan disenangi Tuhan. Walaupun kejujuran itu pasti akan menyakitkan, namun adik-adik, ketika adik-adik jujur, hati adik-adik pasti merasa lega, merasa tenang, dan pasti adik-adik disenangi dan cintai oleh Tuhan. Kemudian peperangan untuk melawan perilaku ketidakdisiplinan. Nah, di sini siapa adik-adik yang tidak disiplin? Tidak disiplin untuk tidur, tidak disiplin untuk belajar, tidak disiplin untuk makan. Nah, bagi adik-adik yang tadi tidak disiplin untuk tidur, tidak disiplin untuk makan, tidak disiplin untuk belajar, adik-adik harus berubah untuk menjadi disiplin untuk makan tepat waktu, tidur tepat waktu, belajar tepat waktu. Ya adik-adik, dan yang terakhir, disiplin peperangan untuk melawan perilaku mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri bagaimana Abang? Nah, mengalahkan diri sendiri yaitu bagaimana adik-adik harus menghilangkan rasa egois. Rasa egois itu rasa mengingini atau semuanya dia ingini. Nah, mengalahkan diri sendiri juga bagaimana ketika melawan sikap amarah, dengki, benci, itu juga mengalahkan diri sendiri. Nah, mengalahkan diri sendiri yang di dalam hati adik-adik, yaitu adik-adik harus mampu untuk melawannya. Bagaimana tadi? Berdoa, mengandalkan Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Nah, sampai di sini adik-adik untuk firman kita hari ini. Nah, untuk aktivitasnya yaitu menuliskan atau bercerita pengalaman adik-adik ketika pengalaman adik-adik memiliki rasa takut atau ketika adik-adik saat menghadapi masalah dan ujian. Nah, untuk pengalaman tadi adik-adik tuliskan, kemudian kasih juga untuk penyelesaiannya. Bagaimana ketika misalnya adik-adik mengalami rasa takut ketika menghadapi masalah ataupun ujian, cara adik-adik menghadapinya bagaimana? Adik-adik tuliskan, misalkan saya takut atau saya menghadapi masalah saat ini malas belajar, atau contohnya tidak mau makan, atau misalnya
masalah tentang nilai ujian saya jelek, adik dituliskan. Nah, lalu tuliskan juga cara untuk menghilangkan masalah tersebut. Misalnya tetap rajin belajar, semangat, berdoa, mengandalkan Tuhan gitu, agar memiliki nilai ujian yang baik. Nah, untuk tulisan tersebut adik-adik share di grup kelas 5-6. Oke? Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita tutup untuk firman Tuhan kali ini dengan lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, pada hari ini Bapa kami berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat-Mu, karena pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, yaitu bagaimana kami harus mengandalkan Engkau Bapa, mengandalkan Engkau setiap saat, maupun kami saat menghadapi masalah, ujian dan cobaan. Bapa, sertai kami Bapa, agar kami bisa menghadapi masalah dan ujian tersebut. Dan juga Bapa, pada pagi hari ini juga kami berdoa agar firman yang disampaikan oleh Abang Sekolah Minggu mampukan kami Bapa untuk bisa menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk kesehatan kedua orang tua kami. Berilah kesehatan kepada kedua orang tua kami Bapa. Berilah kesabaran kepada kedua orang tua kami untuk membimbing kami, untuk mengajari kami, untuk menasihati kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa juga, Engkau juga sertai kami Bapa dimanapun kami berada. Bapa, kami juga berdoa untuk virus corona yang pada saat ini mungkin masih berada di sekeliling kami. Engkau berikan mujizat-Mu Bapa agar virus corona bisa hilang Bapa, dan juga Engkau sertai juga obat-obatan atau vaksin-vaksin yang bisa untuk menghalangi virus corona Bapa. Engkau sertai agar bisa berfungsi dengan baik Bapa. Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna ini Bapa, yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Tetap semangat, tetap melakukan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk tetap rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Sampai ketemu atau jumpa di minggu depan adik-adik. Dadah, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jangan lupa aktivitas firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Basar untuk dikumpulkan dan dikerjakan. Oke adik-adik, kami akan menunggunya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Jangan lupa adik-adik ingatkan orang tuanya untuk mengumpulkan persembahan ke rekening gereja kita, ya. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Goliat Datang dengan Membawa Pedang. Tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala aktivitas kalian seperti yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.